keras ya. Ini berapa sekarang sih? Sama 10, 8, 5 kali 8. Sama 10. Berarti ini mau kode, jangan lama, begitu ya, setuju ya? Jadi malam ini kita kagak usah lama. Kenapa? Karena udah ngasih kode gini nih. Masih full. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma taqfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbi alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tatariqu biha al-usub wa talinu biha suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarram wal muhtaram, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama kita, para habaib. Alhamdulillah tadi diberikan nasihat oleh Habib Reza Muhammad Al-Habsi, oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus yang begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan Habib kita ada Habib Ali Al-Haddad, Habib Hussein Al-Haddad. Kita doain mudah-mudahan Habib kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga para asatidz, para kiai, para tuan haji, wabil khusus kepada Al-Ustadz Syekhul Bahri dan Ustadz yang lainnya, Bapak RT, Bapak RW, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar daripada Sahibul Haul Haji Mur'an bin Haji Teran yang ketiga ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki-rezeki yang dikeluarkan pada malam hari ini diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum hari ini ridho, sehingga ketika beliau ridho, mudah-mudahan kita semua yang hidup pun mendapat daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga Bang Ahyad yang dengan wasilah beliau saya bisa bertemu kembali di sini. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gua bingung mau ngomong apaan ini. Ya udah habis tadi sama Habib. Iya. Iya. Sedikit saya ingin menambahkan saja. Imam Abu Les As-Samarqandi pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya bertanya kepada Imam Abu Les As-Samarqandi, "Wahai guru, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ud'uni astajib lakum, yang artinya mintalah kepadaku, pasti aku akan kasih. Kemudian kata Imam Abu Les, apa yang ingin kau tanyakan? Begini guru, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di ayat tersebut, siapapun yang berdoa pasti akan dikabul. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami banyak urusan, minta diberesin, bukan beres malah nambah. Pala pada puyeng, berdoa sama Allah biar pala jangan puyeng, malah tambah puyeng. Kami sakit, minta kesembuhan sama Allah, bukan dikasih sembuh, tambah sakit. Nah ini bagaimana? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bohong? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar ucapanku, doaku? Berarti Allah budak kalau begitu. Sedangkan Allah Maha mendengar.
Ini bagaimana wahai guru? Kata muridnya nih. Kemudian Imam Abu Les As-Samarqandi nyengir. Kata Imam Abu Les, ayat itu benar. Ud'uni astajib lakum, siapa yang minta kepadaku pasti aku kasih. Minta apa aja pasti aku kasih. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan segala hajat-hajat kita, doa-doa kita? Bukan berarti Allah nggak ngabulin, bukan berarti Allah kagak dengar, bukan. Tetapi diri kita yang bermasalah. Kenapa diri kita bermasalah? Karena kebanyakan diri kita ini, hati kita pada keras. Orang yang keras hati, dia itu tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan percakapan Imam Abu Les As-Samarqandi dengan orang yang bertanya ini, mudah-mudahan malam ini jadi hikmah, amin. Mudah-mudahan kita nih yang ntar ada kategorinya keras hati, mudah-mudahan malam ini mah Allah memberikan kelembutan hati kepada kita semua. Karena orang kalau udah keras hati itu bahaya. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan matinya hati. Orang kalau udah keras hati dinasehatin budek, tambeng, dinasehatin kagak kena, dinasehatin sakanya diomelin baik, baperan, kagak bisa nerima nasihat. Ada orang berbuat baik dia gedek, ada orang ibadah dia gedek, diajak ibadah dia gedek, ngomel. Ini namanya orang udah keras hati. Imam Abu Les bilang ada beberapa penyebab orang menjadi keras hati. Dengerin, ini almarhum sudah 3 tahun meninggal, betul? 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 Kira-kira kita bakal nyusul belum? Bakal nyusul kagak? Nah, kemarin dari sono kita almarhumah siapa? Ibu Ibu Kartini, terus ke almarhum Ustadz Ahmad Sodikin. Lah kan besok giliran kita ini. Gue mau lagi ngindek sih tadi. Makanya saya mah tadi dalam sambil dengerin Habib ceramah sambil makan tempe uli ya. Kira-kira besok siapa ini yang ditahlilin ya? Wah bener. Karena kita mah tinggal nunggu giliran doang. Gue mah rada cuma kok hati-hati kok. Makan jeruk jangan terlalu banyak gitu. Gue mah ngeri salah lihat doang. Dikira jeruk, ternyata kulitnya. Ternyata keselak, besok dirawat. Akhirnya ada berita duka cita. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kok mati? Ternyata bukan tetangganya. Hati-hati. Kebanyakan orang menyebabkan diri beda mod. Gaya bebas ya. Gaya bebas. Kebanyakan orang jadinya nih pada keras hati. Ada orang dengar orang meninggal, dilihat, didengerin ada orang meninggal, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, si anu meninggal, ya Allah. Semalam padahal gue main remi itu dia kan. Waduh, tuh orang kemarin bareng mancing sama gua. Kemarin sehat banget, habis nonton bola dia mati. Kemarin baru bareng-bareng jalan-jalan ke pasar malam dia mati. Ini banyak begini, kemudian besoknya kita datang nyelawat, dilihatin, ya Allah, cakep banget lu Neng. Kemarin, hari ini malu jadi jenazah Neng. Kemarin bang lu ganteng banget bang, orang kaya, orang pada semua ngambil deketin lu. Sekarang mah orang pada jauhin lu, pada takut sekarang mah malah. Lu bangun bubar semua ini acara. Betul kagak? Kita ngeliatin dipandiin, kita ngeliatin dikapanin, kita ngeliatin disolatin, kita ngikutin nyolatin, bahkan diliatin dikuburin. Ya Allah, rumahnya gede banget, be-AC,
barang-barangnya bagus, mobilnya bagus, hartanya banyak. Ya Allah, sekarang cuma dilihatin doang. Tidur di dalam tanah, kagak ada selimut, cuman kain kapan doang jadi pocong. Itu juga dibukain, pakai kapas. Dilihatin. Anak-anaknya nggak ada yang mau ngikut. Bini katanya cinta goro. Tai kucing, gue mau ketemu sih beneran. Makanya Bang Ahyat, Ustad, kalau di bini sayang aku cinta padamu. Habis kita duit 30 juta, kita kasih 5 juta. Sayang makasih ya. Pokoknya saya mah sama kamu cinta mati, pokoknya mah. Goro. Kenapa? Faktanya kalau udah di kuburan mah boro-boro mau ngikut ke dalam, boro-boro ngelihat pocong aja takut. Betul? Ayah, mama, saya sayang kehilangan. Boro-boro dia mau ngikut ke dalam kuburan. Tengah malam aja, tanggal malam pertama, emaknya datang dia takut. Bapaknya datang dia takut. Betul kagak? Bohong kita. Nah, terus apa yang menjadikan penyebab kita ini hati kita menjadi keras? Tidak mengambil pelajaran dari kematian. Dilihatin orang gak bawa apa-apaan. Lah kita sama saudara pada berantem gara-gara urusan duit. Duit tiba mati kagak? Kagak, tapi berapa banyak saudara gara-gara urusan duit pada berantem. Berapa banyak saudara gara-gara warisan pada bertengkar, betul? Bujuk tadi dekat pada bang lebaran, nengok, buset. Kata anaknya, mak, itu kan encang mak. Mana encang lo? Itu bukan musuh lo. Akhirnya anaknya diracunin. Lu dengerin, sini. Anaknya dikumpulin. Ini mah di sini Solo kagak ada, amin. Ini mah di Amerika, kerja di Amerika. Cuma orang sini kayaknya murah, ada mirip dikit. Anaknya diajarin. Nih, noh, yang kata lu encang lu noh, noh yang gegar harta babalu. Paling tua. Babalu bontot be, babalu bontot ngalah mulu, babalu tolol lagian. Ngalah mulu, hartanya digarong sama dia semuanya. Terus lihatin jahat betul kita semua gara-gara dia mah kaya raya, harta warisan diambil sama dia. Terus bagaimana mak? Musuh lu, ono musuh lu. Dengerin, berapa banyak sekarang, betul kagak? Keponakan sama encing sama encangnya jadi betul betul, betul betul, betul betul. Gara-gara apaan? Warisan. Gara-gara warisan. Yang sedih siapa kalau begitu? Emaknya, babanya. Makanya saya pesan nih anak cucunya nih, Kong Haji Mur'an bin Haji Tean. Ini hal udah ketiga, pererat hubungan silaturahim. Saudara kaya, alhamdulillah. Kita doain biar dia tambah kaya. Tapi bang kan nggak bagi sama kita, alhamdulillah. Saudara kita kaya, walaupun dia pelit, minimal kagak ngutang sama kita. Betul betul, betul betul. Saudara kaya pelit biarin, yang penting kagak nyusahin, betul kagak? Kagak ngutang sama kita. Coba kalau saudara susah semuanya, ribet kagak urusannya? Lah ribet. Enak gak kalau begitu? Enak, ajarin, bang. Ngomong gini, biarin baik, tolong aja, rezekinya biar banyak. Yang nyiptain alam dunia ini Allah, yang nyiptain rezeki Allah, yang menentukan nasib kita Allah, yang membagi baikkan rezeki Allah. Nggak usah dengki sama orang, kita mohon aja kepada Allah. Anak-anak kita bilangin, encing lu walaupun begono-begono, jangan apa-apain, dia mah encing lu tetap. Ajarin anak-anak kita, oh no encing lu walaupun lemes-lemes begono mulutnya, tetap di mangkok buah. Lu anak-anak gua kudu hormatin dia.
Kalau lu ngormatin gua, lu kudu ngormatin dia. Kalau lu gede sama dia, sama aja lu gede sama gua. Kok bisa begitu mah? Karena dia empok gua. Betul. Ngomong-ngomong orang sini ada yang gitu ngajarinnya. Banyak. Kayaknya orang sini mah kayak ada masak di kompor-komporin kayaknya ya. Betul kagak? Udah wujud lah, jangan. Saya tanya, saudara sekadung ada bekasnya kagak? Hah? Kagak ada. Bahkan incing-incang kita wudhu kagak batal. Jadi wali bisa nikah kita pengganti orang tua kita. Bahkan bini kita aja yang sekarang sekamar, seranjang, sekamar mandi bisa jadi bekas itu. Tapi anak, tapi abang, encang, encing kagak ada bekasnya. Sejelek-jeleknya dia, biarin, yang tanggung jawab dia. Kita mah jangan. Kenapa? Karena kita semua bakalan mati. Yang jahat mati, yang baik mati. Yang rakus mati, yang adil mati. Yang lemes mati, yang pendiam betul kagak kok? Iya, jadi mulai besok mah turunan nih kong nih. Walaupun terus juga kita anak-anak kita nih yang kong kita udah pada mati, ajarin kudu akur. Kalau kita pada berantem sedih, bapak kita sedih, bapak kita pada sedih, ya Allah. Kata malaikat, hei malaikat, nih ngerinya nih. Kalau kita udah punya emak, bapak udah pada meninggal, ngeri. Kenapa ngeri? Lu mau ngapa pada ribut di situ? Nih ngerinya. Setiap kita berantem sama saudara, malaikat datang nyamperin, dibuka hijab. Hei Sarmin, ada nama Sarmin di sini? Kagak ada. Emang udah pilih, nama kagak mungkin ada di situ sini mah. Jadi aman. Iya, ntar kalau lagi rojak, ada rojak, buset sama gua disebut bahaya. Hei Sarwiti, ada nama Sarwiti? Ada? Kagak ada, makanya aman. Kalau si Hei Sarwiti soalnya nyampe, buset nama gua disebut bangsat kiai. Dengerin, Sarwiti udah meninggal, Sarmin udah meninggal, anaknya pada berantem, kata malaikat, hei Sarwiti, Sarmin, lu lihat tuh kelakuan anak, lihat lu, ada berantem. Lu tahu nggak kenapa lu hari lu disiksa oleh Allah? Kenapa? No, anak lu pada buatin dos. Jadi Ustaz nih, ya anaknya Ustaz Sodik, antum ikut begini-begini, laporan malaikat. Ustaz, mau malaikat, cakep anak lu nih, cakep. Lu tahu nggak dari mana ini? Kue malam ini? Anak lu no, si Ustaz. Mau ngapain dia? Ikut baca manakib tadi, ikut tahlilan. Dapat pahala kita itu. Dia sama adenya sama abangnya, adik kagak? Empo sama abangnya? Iya, sama empo pada baik. Laporan malaikat cakep. Laporan. Kalau kita pada berantem gara-gara urusan cuma duit doang, karena harta doang, mit amit. Mit amit, orang mana itu? Udah pantas banget kayaknya ngaku mat Rasulullah begitu, mit amit dah. Mit amit. Kata Habib tadi, yang miskin mati, yang kaya, yang kongkong, yang bocah kecil, gua belakangan. Lah kalau saya mati duluan, yang mau ceramah siapa? Biar ente dulu mati duluan, enak, aku denger juga. Banyak acara yang terus sini. Betul Ustaz? Lah Allah enak begitu. Lah jangan pada berantem gara-gara cuma urusan duit. Yang tua kudu sayang sama yang muda kudu hormat sama yang tua. Lima tuanya songong, wajar. Kalau yang kecilan ngelun, wajar kagak? Wajar. Cakep nggak kalau begitu? Jangan, udah mati lu. Yang kedua,
Penyebab orang nih hatinya keras. Ada kematian, tahu jalan cuma dua, ada sorga, ada neraka. Udah tahu dia bakal mati, ada sorga dan neraka. Pengen masuk sorga, ngerjainnya amalan neraka. Orang mah kalau pintar, mau kemana bang? Mau ke sorga, kerjain amalan sorga. Mau kemana bang? Ke neraka, silakan mau ke neraka, lakuin amalan neraka, pasti ke neraka. Lah kadang kan kita mau kita mah pengen masuk ke sorga, tapi ngerjainnya amalan neraka. Mana contohnya? Sama saudara pada sama saudara pada kagak akur, punya duit sama tetangga hasud. Saya tanya, orang hasud ahli neraka besar gak? Neraka. Orang pelit ahli surga apa neraka? Neraka. Lalu bagaimana? Punya duit dia sombong, badan begini, kawan. Mana Bang Haji? Apa yang berdua lu? Motor baru, gayangan, kredit, ya kan? Plat nomor belum turun, tulisan tes. Gaya mana jualan begini, jalan ngengkang begini motor. Mana bang? Au. Mana sih? Au. Lah mampir lah, biasanya ngopi, bodo amat. Sombong. Kok ngaji motor baru pada sombong? Emang begitu kok ngaji. Makanya kadang kita bersyukur jadi orang susah, orang susah enak. Kenapa amal itu disombongin? Tuh, rudung cakep, dia pakai lagu-laguan. Rudung cakep, gaya merek tulus nih. Kagak dicopotin gitu. Bandrong dicopot, dilihat harga 2 juta. Wah, mahal amat itu. Iya dong, laki gua habis tembus proyek. Wah, kamu dong bu, beli dong nih bu, gaya emas make. Kalau mau saudara datang, saudara susah datang sengaja pakai gelang yang bagus, emas gelang dipakein, gelebot jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat po? Alhamdulillah. Sehat bang? Alhamdulillah. Silakan po duduk. Sofa kayak belum ganti-ganti, sofa jelek banget. 2026, bentar lagi. Sofa belum diganti. Emang kalau beli, kalau punya duit emang orang susah. Ya jangan begitu bang, kok emang rezeki dari Allah. Bukan dari Allah, ini malas, emang pada susah. Duduk kakak, kamu duduk. Patutku alergi kan. Saudara kaya nih begini, berubah. Sendal gua ntar gua kucing lu sendal. Ntar yang hilang sendal gua. Gua pakai besi, sendal gua pakai. Lapo jangan dalam rumah mah. Kakak gua pakai baik. Rumah lu jelek sih. Diseduhin minuman, diliatin. Kan orang sudah beda sama kita. Awas. Yang namanya gelas, mohon maaf ya. Gelas kan beda-beda. Orang kaya mah ada coraknya, betul? Betul. Belinya juga beda, betul? Betul. Orang kaya bisa kebeli yang bagus-bagus. Bahkan orang kaya megagah rumahnya di depan itu yang namanya rak, bukan buat lemari, bukan buat baju, buat naruh gelas, naruh piring. Namanya bupet. Orang sini namanya apaan? Sama namanya bupet. Itu dipajang di situ yang bagus-bagus. Orang susah, boro-boro bupet. Prak piring udah doyong. Betul. Jelas boro-boro yang mahal. Habis nuker kipas angin. Rusak gitu kan. Dapat gelas disuguhin, ogah minum. Awas. Kebanyakan kita sombong begitu datang saudara yang miskin, diseduhin air. Ya, gue merinding ini gelasnya juga. Boro-boro gue minum air ya ini. Gelasnya begini nih. Ogah minum.
awas memancing permusuhan. Akhirnya nanti saudara yang dekat jadi jauh. Seharusnya bagaimana adab kita yang punya duit datang ke yang miskin, jangan nonjolin kekayaan kita. Datang nih kita ke rumah saudara kita yang rada susah, main bang, iya gua kangen sama lu. Ya bang, orang susah begini bang, nggak apa-apa. Oh silakan penduduk, maaf kok bangun jelek banget, bulukan, woset, rumah gue lebih parah lagi, buluknya parah, nyantai aja. Awas kok banyak bangsatnya, bangsat jangan kan bangsat cacing gue dudukin. Oh maaf ya po gelasnya jelek, rumah gue lebih jelek. Maaf ya po semua gerak kayak kipas angin di rumah gue lebih parah. Padahal rumah gedung. Nah kalau seandainya saudara yang begini keren namanya mempersatukan keluarga. Bu, jangan sombong punya duit banyak loh. Gelang lu lumpetin, gelang. Lagu-laguan lo. Gelang mau lumpetin gelang no. Ya nggak boleh dinolong. Kalau pakai gelang apa? Gelang segini, gelang ciki. Gelang ciki pakai tuh yang mitaro. Udah tuh. Iya, udah kayak begitu baik. Kau ngaji semuanya. Kebanyakan kita ini, hati kita ini karena sombong. Padahal kita semua bakalan mati dan nggak ada yang kita bawa kecuali amal ibadah. Akhirnya ketika kita doa, Allah nggak mau. Makanya saya pesan semuanya, yuk kita belajar ngaji. Saya kesini nggak bawa ilmu, karena Habib di sini udah bawa ilmu, ustadz di sini udah bawa ilmu. Tapi saya pengen ngeliat ke baba saya, emas saya yang pada mati, punya anak keren. Maksudnya dia mau nyenengin orang. Tujuan saya mau bikin senang doang. Saya pulang, baba saya senang. Kalau bawa ilmu mah ya jauh sama orang sini. Orang sini tempatnya ilmu, apalagi ibu-ibu sajian ilmu kagak pantas. Ngaji seminggu full dia mah. Betul? 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 Dari Senin sampai kita mau Minggu non stop ngaji terus. Betul? Pagi ngaji, Johor ngaji, asar, abis maghrib ngaji, emak-emak. Makanya Ustadz jangan kaget kalau bini kita mah di lemari isinya perabot dia semua. Itu seragam dari mulai Senin ketemu Minggu beda semuanya. Betul betul? Betul betul? Emang begitu, itu baju kita mojok dengan ngempet kayak anak yatim. Lah liatin apa? Itu lemari yang beliin kan kita, betul? Siapa yang beliin? Lah kita, baju kita 2 potong doang. Itu semuanya punya dia, gantungan dia semuanya. Kita mah ngempet di baju kita. Dia mah seragamnya udah ganti-ganti lagi. Lah kita baju koko udah 4 kali lebaran masih itu lagi kita pakai. Betul? Tahu-tahu kita pulang kerja bang, minta duit. Lalu mau ngaji sih minta duit, iya belajar cicilan. Cicilan apaan? Gamis belum dibayar. Giran kita pak, giran kita nih. Nih, duit belanja potong 100.000, dia mau ngapa beli kain? Buset kain pakai beli. Mau ngapain ganti kain? Ya biarin udah jelek banget, udah itu dia pakai sah. Lah pinteran dia kok ngaji. Peci. Udah berapa tahun kita pakai peci udah ganti. Dia jilbabnya itu khusus tempat jilbab. Orang boleh dikutak-atik. Kita salah nomor up. Mau kelakuan. Betul. Sendal PRW. Ini pakai PRW bukan ya? Hah? Ini anak kamal amalnya? Mantunya ya? Sendal kita cuma aku doang. Main itu kondangan itu mau ngaji
itu sholat Jumat, itu mau tahlilan, itu coba sendal bini, sendal bini, mau kondangan, beda, betul, mau arisan, beda, mau ke pasar, beda, mau ke rumah saudara, sampai mau kamar mandi, beda sendalnya. Sendal kita itu baik. Betul apa betul saya ngomong? Betul apa salah? Betul apa salah? Ya Allah, ini kita udah ngalah baik. Betul. Lemari udah ngalah, rak sendal kita mau udah ngalah. Tapi gue masih diomelin dia sama lu. Betul, betul. Lu jangan ngomelin gua baik, Bleb. Gua udah capek, udah banyak ngalah buat lo. Ngeliat sendal no beda-beda no. Ngelain orang beda-beda. Allah, mudah-mudahan ya. Jangan. Yang hari ini mohon maaf rezekinya lagi kurang, alhamdulillah. Hari ini yang lagi kurang sehat, alhamdulillah. Kerjaannya yang lagi belum lancar, alhamdulillah. Yang penting Allah redho. Yang penting Allah redho. Kok ngaji kita baju begini-begini baik, alhamdulillah. Peci emang udah 3 tahun emang ini lagi. Iya, alhamdulillah. Ini biar lu pernah kucel apa biarin baik, alhamdulillah baik. Bini kita nguasain biarin baik, alhamdulillah. Kenapa? Yang penting Allah redho. Kalau Allah udah redho mah kita liatin baik ntar bini tuh. Lu yang beli baju lo, gua mau liatin di alam kubur. Kira-kira dihisabnya lama apa bentaran lo. Kita tonton baik lo ngaji. Hati-hati ente. Hati-hati. Mau lu pikir no baju banyak bodoh di lemari, maka gak nuntut, bakal nuntut. Ain lu. Muka-muka bakal susah ini. Ustaz, muka-muka bakal susah ini. Muka-muka bakal sengsara. Katanya doang cakep, pakai bedak. Betul, ada lu cakep. Tapi enggak lu sengsara. Makanya ngeri di alam kubur tuh ngeri. Makanya di hal sekarang ini saya mau pesan buat diri saya pribadi, belajar qanaah, belajar merasa cukup. Bang Ahyat dengan keluarganya ini keluarga besarnya bukan? Hah? Sebagai tetangga ya? Keluarga iya gue tanya keluarga besar diam aja belum? Kan tolol. Saya tanya lu keluarga besar diam baik orang lain, bukan kita masih saudaranya. Lu keluarganya tolol. Lu kadang-kadang mancing gua mulu sih. Dikata keluarga bukan, tapi saudara. Gua mau bingung. Apa bedanya saudara sama keluarga tolol? Aduh ya Allah, mudah-mudahan berkah semua amin. Mudah-mudahan berkah semua amin. Mudah-mudahan berkah semua amin. Ya Allah ya Rabbal. Orang yang cerdas mah kalau peringatan haul, peringatan 40 hari, peringatan 15 hari, peringatan 7 hari, atau ketika datang tahlil ke orang yang meninggal, atau mendengar ada orang yang meninggal, langsung ingat besok-besok jangan-jangan giliran gua. Siapa yang bisa besok menjamin? Bisa aja besok saya belakangan Anda duluan, atau Anda duluan saya belakangan. Bisa. Jangan bangga. Orang mati itu nggak nunggu sakit, nggak nunggu sukses dulu, nggak nunggu kaya dulu.
Ustadz sakit mati, Ustadz kagak sakit mati, orang kaya mati, anak kecil mati, nenek-nenek mati. Lah jangan, kita kudu ingat ya Allah. Iya ya, makanya karena kita ingat mati, akhirnya kita hidup di dunia hanya untuk ibadah. Kerja bukan buat kaya, emang kewajiban ikhtiar. Buat apa? Menafkahi kita, menafkahi istri, memberikan anak kita nafkah untuk keluarga. Tujuan kita ikhtiar, bekerja, usaha. Tapi kalau kita kerja, kita usaha hanya untuk pengen jadi orang kaya, la haula wala quwata illa billah, ini penyebab kita bakal mati su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Karena kalau nggak kaya, kita bakal iri sama orang yang kaya. Makanya udah merasa cukup aja, Ustaz. Kita mah santri di kampung santri, betul? Ini kampung santri, betul? Pernah mondok semua kan? Pernah mondok? Pernah mondok? Betul-betul lah. Pernah mondok betul. Lu mah nanya apa nih betul-betul lah? Kok ngaji? Kok ngaji kayaknya lagi sange ini kayaknya dia. Lah sekarang saya nanya mau mondok jauh beda, gue bingung ini. Jadi berantem berdua. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Karim. Saya umur udah 41. Kalau ngeliatin Nabi umur 63, berarti umur saya berapa lagi? Jawab dulu. Ngantuk-ngantuk lagi. Umur saya 41. Hei, umur saya 40. Nabi meninggal 63. Kalau syariat ngikutin Nabi, umur saya 41, Nabi 63 tahun. Berarti saya berapa tahun lagi meninggal? Hah? 22 tahun lagi. Saya balik kan sama kau ngaji. Ustaz, astagfirullahaladzim. Ustaz ngomongannya, iya. Ustaz umur berapa Ustaz? Umur berapa? Kok ngaji? Umur saya. Umur berapa? Ya umur saya pasal 50. Umur 50 percaya kagak? Percaya kagak? Kagak percaya gua mah. Udah. Berapa umur? 62. Hah? 62. 62. Tahun lagi. Atur Pak Ji. 62. Nyai masih nyanyi. Nyai masih nyanyi. Nyai ada nyai. Ada. Nyai udah meninggal. Nyai udah meninggal. Iya masa bini meninggal bini. Hah? Bini ada. Wah pantes pengen buru-buru banget. Tinggal setahun lagi. Umur 62, Nabi 63 meninggal. Setahun lagi. Alhamdulillah berkah. Ini bener ini. Kok ngaji diem mau di umur gua 62 lewat 8 bulan lagi nih. Nyai, yang ngempet-ngempet ada dulu. Umur lu berapa tanyain?
62 tahun, 1 tahun lagi habisin. Buat apa bersenang-senang di alam dunia kepada Allah Subhanahu wa taala? Cakep. Lebih baik begitu. Iya. Lah, kagak percaya sih begitu sih. Kagak percaya. Kita hidup, saya tanya, apakah semua orang senang sama kita? Apakah ada orang yang kagak demen sama kita? Ayo. Apakah semua orang demen sama kita? Ataukah ada aja orang yang gak demen sama kita? Ada aja orang yang gak demen sama kita. Mau kemana pun, coy. Lu ntar dikarungin sama engkong mau lo. Diam. Tuh. Kadang kita berbuat baik, ada aja orang kagak suka sama kita, betul? Kita udah baik banget sama saudara, ada baik saling dengki ada. Banyak bahkan. Sama tetangga kita kagak pernah ngaruh-ngaruh. Sama tetangga kita nggak pernah usil. Sama tetangga kita nggak pernah iseng. Tapi ada baik tetangga yang gede sama kita, betul-betul. Saya kasih resep. Emang bener kok ngaji mah? Beres ke masjid. Jumatan sering. Beres ke masjid, kantong Kosong. kosong, betul? Bawa amal. Fokus. Kosong kantong. Ngerokok kagak ada, kagak usah ribet, kagak usah puyeng. Nete. Yang ada aja isepin. Lah kalau kita puyeng, lah lu lamunin. Kau ngaji misalkan, mohon maaf, beres dari masjid pengen ngerokok, rokok habis. Betul? Minta sama anak pada tolol. Anak pada pelit, betul? Betul? Nanya sama bini, boro-boro mau ngasih bang rokok berasanya habis. Jangan ngelamun, jangan puyeng. Ngapain nyedot yang ada aja? Pak, mohon maaf. Itu ajaran tasawuf itu begitu, Pak. Ada orang ngomongin kita di luar rumah. Saudara tetangga gak demen, jangan keluar rumah. Benar. Ngapain? Nikmati dalam rumah yang ada. Kopi ada nggak di rumah kopi? Ada kagak? Kopi ada kagak? Nyeduh kopi. Rokok ada. Bangku ada. Duduk di bangku, bareng rokok. Bini ada. Udah bercanda sama bini. Tetangga biarkan dia menghapus dosa-dosa kita. Kita bahagia sama bini, kita senang sama bini, dosa kita dihapusin orang. Kebaikan kita yang sedikit ditambahin sama kebaikan orang. Kenapa? Karena tuh orang sama kita ngegibah. Setiap orang yang ngegibah, kebaikan dia diberikan kepada kita, kejelekan kita diambil sama dia. Makanya bersyukur kalau punya saudara, kalau punya tetangga, kalau ada orang yang ngegibahin kita. Jangan marah. Marah nggak di sini? Enggak. Marah kamu. Ngomong apa lu? Lu ngomong apa lu gua? Gua denger tadi ngomongin gua lu. Ngapa lu? Kagak sih kagak. Goro lu. Mau denger ngomong gua lu? Tai lu. Ngomong apa lu? Gora gua. Bu, kasihin nggak sama laki? Kasihin nggak sama laki? Bebannya banyak, Bu Haji loh. Emang gak curhat? Orang curhat jangan cuma dengerin, kalau bisa kasih solusi. Musuh main tete baik. Lu nggak kesini lu main tete baik. Siapa? Siapa yang siapa?
Astagfirullahaladzim. Masalah kita sudah terlalu banyak. Yang bikin pusing bukan masalah, tetapi pikiran. Bu, saya pesan, otak kami ini laki-laki banyak pusing, palanya puyeng, harus dinetralisir. Ibunya kudu paham. Engkong no nyai, mana nyai, ada nggak nyai? Walaupun tua tetap selera sama. Betul nggak Kong Haji? Betul. Aku bingung sama kesini ya. Kata Habib, waduh, teror sama Kiai. Dan mohon maaf Bib, orang sini Bib yang ngomong begini Bib. Tetapi orang yang paling selamat, orang yang introspeksi dirinya sebelum dia mengintrospeksi orang. Makanya saya setuju dengan Kong Haji, dengan Ustadz, dengan antum Ustadz siapa dah baca manakib? Ustadz Suwandi, apalagi baca tuan sama manakibnya, udah abis baca kan panas. Bini kudu hidup. Kagak makin nanya-nanya, bang udah pulang bang, udah jangan lagi begitu. Kudu sat-set. Bini kita, laki kita udah capek banget kayaknya lebih capek Ustad. Ini panas. Cuma saya pesan, tolong saya pesan dikit. Bukan ngajarin Ustad, mohon maaf. Dikit. Kalau habis dikir, mau baca manakib ataupun apapun istighosah, kalau udah beres jangan buru-buru langsung minum. Kenapa? Kan panas nih. Tahan dulu ya barang 5 menit mah. Apalagi kalau ente dikir manakib sambil minum, jangan. Orang boleh, jamaah-jamaah perhatikan nih. Jangan. Kenapa? Itu rasa panas, rasa gerak itu menghilangkan seluruh kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Bahkan kenapa dilarang dan tidak dianjurkan kalau udah beres zikir itu langsung minum? Karena dampaknya nanti kurang. Jadi hasil dari kita wirid, hasil dari kita berzikir itu biar dia bereaksi dulu dengan tubuh kita. Segala kejelekan-kejelekan, toksin-toksin biar pada keluar dulu. Setelah itu baru kita minum. Paham kira-kira? Nah, di sini ibu-ibu, dunia ini hanyalah tempat kita menuju akhirat. Kita di sini semua banyak beban. Saya pesen pengikut Tuan saya, pecinta Rasulullah SAW, kita ini pada doyan ngaji, dunia jangan dipikirin. Ikhtiar, waktunya kerja, waktunya ke sawah, waktunya dagang, urusan hasil mah jangan dipikirin. Kenapa? Yang menjadi masalah kita bukan kerjaan, bukan pertanian, bukan usaha. Yang menjadi masalah kita selama ini adalah pikiran kita sendiri. Makanya oleh karena itu, kita di dalam berumah tangga dengan istri wajib bekerja sama. Tujuannya biar apa? Menciptakan kebahagiaan di rumah sendiri. Karena di rumah sajalah kita bisa mencari keberkahan, kegembiraan, kesenangan. Sedangkan di luar rumah mah tempatnya masalah. Paham kira-kira Bu? Kong Haji ntar pulang sidain. Kong Haji tenang, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan banyak rezekinya, amin. Mudah-mudahan terberes pulang dari haul ini, mudah-mudahan rokoknya bukan cuma jinggo samsu, amin. Mudah-mudahan ntar merokok tapi seslop, amin. Saya jangan amin baik, rokok seslop ampet loh. Mudah-mudahan kita semua sini banyak rezekinya, dan mudah-mudahan di malam yang penuh hikmah ini
Kita mudah-mudahan menjadi orang yang hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir saya pesan sebelum saya tutup, karena udah malam udah setengah 12 ya. Iya. Jam berapa? Lalu lanjut ngomong Habib dong. Orang kata Habib, Ustaz jangan lama-lama. Ngapa Bib? Ntar kita ngopi di sini. Oh siap Bib. Lah kalau gue ceramah kelamaan, lu ngomong sama Habib. Yang kedua, kalau nyuruh orang harus nyiapin. Iyalah nyuruh baik, enak baik lo. Betul nggak Ustaz? Betul nggak? Lah nyuruh baik ke ngaji. Lah coba ceramah banyak, wow, lu kagak tambahin duit. Setuju kagak? Sekarang jam berapa? Hah? Gue udah biarkan ngomong pernah sih jam 10 baik. Jangan-jangan mati kali itu jam ya. Lah gue udah ngomong banyak pak, udah ngomong segala susu apa masih belum gitu. Ini kita bikin bahagia. Pokoknya mah wallahu alam. Mau kapan pun kita mati, yang penting dalam keadaan beriman. Yang kedua Bu, Pak, pegang prinsip kau ngaji, saya senang. Lu nyuruh gua terus baik, lu nyebutkan itu bagaimana sih? Lu lagi kompromi tentang Bisarogoya ya? Oh namanya kiai berapa ntar? Ya udah kumpulin dulu dah. Biarin, dia lagi ngomongin kira-kira kiai mau tambahin berapa? Noh biarin dulu ngomongin dulu. Cuma jangan berisik, ngobrol banyak berapa kiai mau tambahin ya? Tenang aja begitu. Abah guru sekumpul pernah ngomong begini, hidup bikin bahagia aja, jangan pernah merasa susah, bikin senang. Karena calon-calon ahli surga itu dia keciri ketika dalam kehidupan di dunia. Kalau di dunia dia sudah senang bahagia, maka calon dia itu penghuni surga. No, ahli surga no. No. Ahli surga no. Ahli surga no dia. Kenapa tahu dewek? Ahli surga. Ahli surga tahu dewek. Kita mah ke belakang antar tawanya. Biarin dewek biarin ahli surga duluan biarin. Besok mau jual rumah dia besok. Jangan bikin susah, jangan. Susah itu hanya kendaraan iblis, hanya kendaraan setan untuk menjauhkan diri kita dengan Allah, biar kita lupa bersyukur kepada Allah. Bikin hati gembira, duit banyak harus gembira, duit banyak, duit sedikit harus gembira, badan sehat harus gembira, badan kurang sehat harus tetap bahagia. Kenapa? Karena bahagia mah ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kampung saya yakin orang bahagia semua, amin. Ini kampung orang senang semua, amin. Jaga persaudaraan, amin. Dan mulai hari ini tolong kalau punya masalah jangan dipikir. Nggak boleh emang. Saya emang nggak pikirin siapa. Kepala saya puyeng diserama nih, kepala puyeng. Kata bini, kenapa di kepala puyeng begitu? Ngomong tepe baik. Iya, mohon maaf saya ngomong nih, mohon maaf. Lah, mohon maaf, bukan jorok, bukan. Kamu ngomongin susu-susu, kalau saya bilang gitu. Bu, mohon maaf. Kita dong bini bisa begini kepala kita nih. Ya kok ngaji ya? Kagak percaya, kok ngaji? Kok ngaji lebih pengalaman dari saya? Betul kagak ngaji? Ama bini usap-usap itu surga kayak kelatan surga. Ama bini usap-usap. Di sini papa ya sakit papa ya. Tangan kita jangan diam, Ustaz saya ajarin. Tangan kita jangan diam, kudu ada negara yang dikit juga di sini. Kepala diusapin, tangan bukan jorok.
Lah, apalagi obat kita, apalagi orang bisa beres masalah kita? Kagak bisa. Yang bisa beresin masalah kita sendiri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cari jalannya biar pala kita kagak puyeng. Di luar salah, pala puyeng mancing. Dari beduk subuh sampai ke maghrib begini bae. Ada temennya, Ustaz, temen-temenan mancing, biasanya kagak masalah. Boleh, boleh. Silakan. Berbagai macam cara. Ada orang di pos ronda tapi bengong. Jangan ditegur, kecapean, banyak beban, bengong bae begini. Kata anaknya begini, bapak gua ngapun udah. Silakan cari jalan sendiri-sendiri boleh. Yang bahaya kalau kita nyari solusi dengan cara yang sama. Mana anak muda ngapa? Pada main judi online. Mengapa anak-anak muda kita mau judi online ngapa? Jawab. Bu, ini PR buat ibu nih, Bu. Kenapa anak-anak kita mau judi online? Pengen kaya. Makanya ajarin ke anak-anak kita, nak, hidup nggak penting kaya, penting berkah. Kelaki pun sama, bilangin, Bang, saya emang Bang, mohon maaf Bang, saya butuh kaya betul. Tapi abang perlu paham, kita ini Islam Bang. Kita ini Islam. Saya butuh duit, tapi caranya kudu halal. Buat apa abang ngasih duit saya banyak, saya bangun gedung? Kalau duitnya haram Bang, jangan Bang. Begituin sama laki. Ini mah kadang sama laki parah banget, bin Amit, gue mah di orang Sun Amerika, orang sini kagak ada. Bang, jadi itu banyak Bang. Jangan pulang lu. Lu kagak berduit, jangan pulang. Enak bener gue hidup lu, susah mulu. Seumur hidup gua susah mulu hidup lu. Ngasih duit begitu doang Bang. Kayak orang-orang enak bukan begini. Orang boleh. Main game yang pada main game anak muda nih. Pada main game mudah-mudahan simak kagak ada juga bilang amin. Jangan kenapa pada main game? Emak babanya kagak ngajar. Laki kita kalau dia pada di luar, jangan Bang, jangan keluar Bang. Ke dalam aja Bang. Ke dalam mana Neng? Ke dalam daster Bang. Bu, dunia ini luas, godaannya banyak. Jangankan di dunia, di rumah tangga saja itu persoalan luas, laksana samudra. Tahu nggak siapa yang bisa ngedam rumah tangga? Bukan suami, bukan duit Pak. Ibu. Bu, ibu. Di kami ini mohon maaf nih, orang-orang pada ngelangsa semua ini. Lah, kagak percaya Ustadz cengar-cengir di majelis mau ngapain? Beban banyak. Kasihanlah kepada kami ini, padahal ya Allah orang-orang sengsara semua ini. Ini orang sengsara semua ini, pun dikasihanin. Dengan cara apa mau dikasihanin ya Bu? Berikanlah kasih sayang kepada kami. Betul gak Ustaz? Berikanlah perhatian kepada kami. Betul gak Ustaz? Berikanlah Bu ketulusanmu kepada kami. Kenapa? Beban kami terlalu berat. Jangan pulang diomelin. Jangan tiap hari yang dicariinnya cuma duit tanpa memikirkan bagaimana perasaan kami di jalanan, resiko keselamatan semuanya. Mudah-mudahan yuk kita diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini, mudah-mudahan Bang Ahyat ya beserta keluarga jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya apapun masalah saya pesan sama bini, jangan pernah secara emosi. Mana bininya?
tolong kalau ada masalah dibereskan di ranjang saja. Kalau ada masalah jangan dibawa keluar rumah, apalagi dibawa ke pasar. Tukang sayur pada tahu nyampe kita punya masalah. Kenapa? Karena kita curhat sama orang. Jangan curhat sembarangan. Aib laki, aib kita sendiri. Kekurangan laki, kekurangan kita sendiri. Kesempurnaan laki, kesempurnaan kita sendiri. Kalau sudah begini, sebelum kita mendapatkan surga, insya Allah di rumah pun kita sudah mendapatkan surga. Kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kami laki-laki pasti punya kekurangan, tapi kami juga punya kelebihan. Kami punya salah, tapi kami juga punya kebaikan. Tolong jangan lihat kekurangan kami doang, betul? Jangan lihat kekurangan kami doang, betul? Jangan cuma nyalahkan kami doang. Tolong kasih pengertian juga kepada kami. Insya Allah kalau udah begini mah, hidup kita semuanya akan bahagia dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini acara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak urusan, kita yang punya hutang, mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya hutang jangan takut punya hutang. Yang penting satu, bayar itu hutang. Orang tidak hina dengan hutang, tapi yang bikin orang hina karena punya hutang, karena dia tidak niat membayar hutang. Siapapun di dunia ini yang punya hutang tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membantu melunasinya, karena hutang bagian daripada fitrah manusia. Yang terpenting kita punya etikat baik untuk membayar, sehingga apapun masalah di dunia ini, kalau kita sudah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah masalah itu tidak ada. Yang ada cuman ujian, yang ada cuman tantangan, ujian. Tidak boleh kita lari daripadanya, tapi harus kita hadapi. Orang yang beres tantangan, maka dia akan mendapatkan keindahan. Orang yang beres dengan ujiannya, maka dia akan mendapatkan tingkat kemakoman yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bahagia, dan mudah-mudahan apapun yang disedekahkan malam ini, mudah-mudahan membawa kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan saya pun doain, mudah-mudahan saya beserta orang-orang di Ciledug, habaib semuanya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bahagia dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan Bang Ahyat beserta keluarga besarnya, seluruh keluarga besar, anak cucu, bahkan tetangganya, dengan berkah ini haul, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan anak soleh dan soleha. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap. Sebelum kita akhiri ini acara, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW, agar apa-apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa pusing, rasa galau, rasa apapun yang ada tidak enak di hati, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebahagiaan dan kesenangan dan ketenangan dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu salam Allah semua Rasulullah sallallahu ala yasin Habibullah sallallahu ala taha Rasulullah sallallahu ala yasin Habibullah.
توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلى الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيد سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأدام وعلى آله وصحبه وسلم سمع اللهم صل على سيد سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأدام وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على نبي محمد واعف عنا كريم واعف عنا كريم واعف عنا كريم يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تغفر بها الذنوب وتشفه بها القلوب وتنطلق بها الاصول وتنبي عسوب على اله وصحبه منصب اللهم افتح ابواب الخير ابواب البركه ابواب النعمه ابواب الرزق ابواب القوات ابواب الصحه ابواب السلامات ابواب العافيه ابواب الجنه اللهم كن بلاء الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم طول امورنا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ونور حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا ربي صل على محمد وبارك له كل مطلب يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا تقبل جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية ببركة رسول الله بشفاعة رسول بحق رسول الله ببركة صلوات النبي ببركة أولياء الله ببركة صلى على حبيب محمد بن الدروس ببركة حبيب عبد الحمسي ببركة شيخ عبد القادر الجيلاني ببركة حبيب الحمسي ببركة عبد الحمسي ببركة بكر قرسي بسنة تانغول ببركة أبو قرس قنبل ببركة شيخ أحمد غزالي ببركة هذا المجلس ببركة هذا المجلس ببركة هذا المجلس آمين يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق محمد وصحبه وسلم اللهم استجب دعاءنا وسمعنا أمواتنا وصل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين kabul. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf pengaji sehat walafiat. Mohon maaf semuanya atas candaannya. Mudah-mudahan kita semua bahagia, amin. Mudah-mudahan kita bahagia, amin. Mudah-mudahan kita senang, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.